dari program studi bimbingan dan konseling FKI PLLM. Di sini saya ingin membuat video dengan judul strategi untuk mengatasi kesulitan belajar mata kuliah psikologi belajar dengan dosen mengaku Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Oke, pernah nggak nih kalian ngerasa kesulitan memahami pelajaran sekolah atau mungkin tugas-tugas yang menumpuk yang membuat kalian bingung harus mulai dari mana? Nah, kesulitan belajar adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak pelajar. Tapi tenang, kali ini kita akan membahas strategi efektif untuk mengatasinya. Yuk, simak videonya sekarang. Nah, kesulitan belajar bukanlah hal yang sepele. Masalah ini tidak hanya berdampak pada nilai akademik saja, tetapi juga kepada kepercayaan diri siswanya. Ada banyak faktor yang membuat belajar menjadi tantangan besar bagi siswa. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya motivasi. Nah, banyak siswa yang merasa bahwa belajar hanya sebatas kewajiban, bukan kebutuhan. Akibatnya, mereka merasa kesulitan menemukan alasan untuk terus berusaha memahami materi. Selain itu, tekanan akademik yang tinggi seperti tuntutan mendapatkan nilai bagus atau memenuhi ekspektasi orang tua itu juga membuat mereka mudah merasa stres. Tidak hanya itu, gangguan konsentrasi juga menjadi salah satu penyebab utama kesulitan belajar. Di era digital saat ini, distraksi seperti media sosial dan game online itu membuat siswa sulit fokus pada tugas atau pelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti suasana rumah yang ramai dan kurangnya fasilitas belajar juga berkontribusi terhadap masalah ini. Nah, jika dibiarkan, kesulitan belajar dapat berdampak jangka panjang seperti rasa malas, hilang semangat, atau bahkan stres berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami akar masalah ini dan mencari solusi yang tepat. Nah, untuk memahami kesulitan belajar, kita dapat merujuk pada teori belajar behavioristik. Nah, jadi teori ini itu menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Artinya, perilaku belajar dapat dibentuk melalui penguatan atau disebut reinforcement atau hukuman yang bisa disebut dengan punishment. Nah, menurut tokoh utama teori ini, yaitu Skinner, perilaku positif dalam belajar dapat ditingkatkan dengan memberi penguatan positif seperti pujian atau penghargaan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, perilaku yang tidak diinginkan dapat diminimalkan dengan memberikan konsekuensi tertentu. Misalnya, jika seorang siswa kesulitan menyelesaikan soal matematika, guru ataupun konselor dapat memberikan penghargaan sederhana seperti kata-kata pujian ketika siswa berhasil menyelesaikan satu soal dengan benar. Nah, hal ini itu akan memotivasi siswa untuk mencoba lebih banyak soal dan merasa lebih percaya diri. Namun, penting untuk diingat bahwa teori belajar behavioristik lebih menekankan pada perilaku yang tampak daripada proses berpikir yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan ini paling efektif untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, seperti konsistensi dalam belajar atau mengerjakan tugas atau menghadiri kelas. Lalu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar ini? Nah, dalam layanan bimbingan dan konseling seperti teori behavioristik, ada beberapa cara. Yang pertama, penguatan positif. Jadi, konselor dapat memberikan penghargaan kepada siswa atas pencapaian kecilnya, seperti siswa menyelesaikan tugas tepat waktu atau meningkatkan nilai ujiannya. Nah, penghargaan ini tuh tidak harus berupa benda fisik, melainkan bisa berupa pujian, sertifikat penghargaan, atau pengakuan di depan teman-teman kelasnya. Nah, hal ini tuh akan memotivasi siswa untuk terus berusaha apa yang ingin dicapainya. Lalu yang kedua, ada pembiasaan perilaku positif. Jadi konselor dapat membantu siswa membentuk kebiasaan belajar yang baik melalui jadwal belajar yang terstruktur. Sebagai contoh, konselor dan siswa dapat bersama-sama membuat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, istirahat, dan aktivitas rekreasi siswa tersebut. Nah, lanjut yang ketiga, ada kolaborasi dengan guru. Guru dan konselor dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem penghargaan di kelas. Misalnya, memberikan poin tambahan untuk siswa yang aktif dalam berpartisipasi atau menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, sistem ini tuh membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswanya. Oke, sebelum menutup video ini, saya ada beberapa masukan untuk siswa yang sulit mengatasi kesulitan belajarnya. Nah,
jadi kesulitan belajar itu adalah hal yang biasa, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan adanya pendekatan yang tepat, dengan contoh seperti teori behavioristik, jadi kita tuh dapat membantu siswa membangun kebiasaan belajar. Temukan cara belajar yang paling cocok untuk kalian. Jadi setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, dan menemukan metode yang tepat akan membuat proses belajar kalian menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Ingat, kalian tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendukung kalian dan ingin melihat kalian sukses. Tetap semangat, terus berusaha, dan percayalah pada diri sendiri. Belajar mungkin menantang, tetapi hasilnya akan sepadan dengan usaha kalian. Jangan lupa, belajar itu menyenangkan jika kalian tahu caranya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, semangat belajar. Dadah.